Ada banyak makna dari capernya orang yang pengen bundir. Kalau teman cerita kemarin di sosmedku ternyata masih banyak yang menganggap kalau mereka yang punya pikiran dan keinginan untuk bundir dan juga perilaku self harm nggak akan posting, pamerin, tunjukin masalah atau penderitaan mereka ke orang lain atau di sosmed. Kalau nunjukin mereka cuma caper, cari perhatian, diemin aja, mereka nggak bakal ngelakuin hal yang mereka ceritakan. Padahal kepercayaan ini adalah mitos. Mitos ini terbentuk salah satunya karena adanya survivorship bias. Survivorship bias ini adalah kesalahan logika yang berfokus pada orang-orang yang lolos proses seleksi sambil mengabaikan orang-orang yang nggak lolos. Jadi karena kita sering melihat orang yang menunjukkan tendensi bundir dan perilaku self harm ini kepada orang lain dan sosial media ini selamat, tetap bertahan hidup, nggak meninggal dunia, kita tahunya bisa jadi karena melihat mereka secara langsung atau lihat mereka tetap update sosial medianya. Akhirnya menganggap mereka nggak punya masalah beneran, lalu menilai orang-orang yang punya perilaku yang sama ini juga nggak punya masalah, nggak bener-bener punya tendensi bundir, nggak bener-bener punya perilaku menyakiti diri. Padahal bisa jadi mereka yang bundir, self harm ini sempat mencari perhatian, tapi karena nggak ada yang nanggepin, akhirnya mereka nggak selamat dan meninggal dunia. Kita jadi nggak tahu orang yang bener-bener punya tendensi bundir, perilaku self harm itu bisa menunjukkan penderitaannya di sosial media. Kita perlu tahu, minta tolong itu bukan cuma sekedar aku minta tolong bantuin aku. Sama kayak kita ngobrol sama orang lain, kita bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Bisa jadi orang yang menunjukkan tendensi bundir dan juga perilaku self harmnya ini kepada orang lain sedang mencari pertolongan, cuma mereka nggak tahu cara komunikasinya seperti apa. Mereka nggak tahu caranya minta tolong, mungkin karena dulu pernah minta tolong tapi gak ada yang mau bantuin, mungkin juga karena terbiasa hidup sendiri, melakukan apa-apa semuanya sendiri. Oleh karena itu kita jangan langsung ngejudge orang yang nunjukin penderitaannya di sosial media itu gak benar-benar punya masalah yang mereka ceritakan. Belum tentu mereka cuma caper yang kamu bayangkan. Oleh karena itu